menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang sering melepas kacamatanya meski punya mata minus dan sulit melihat jarak jauh. Mungkin karena mereka tidak merasa sreg dengan desainnya yang kurang sedap dipandang mata, tidak percaya diri, atau sekedar lebih nyaman beraktivitas tanpa kacamata. Yang lainnya mungkin sering lepas kacamata karena dipercaya kabar burungnya bahwa kebiasaan ini bisa menyembuhkan mata minus. Ini juga dipicu oleh fakta bahwa banyak orang yang sudah lama berkacamata, tapi minus mereka terus bertambah setiap tahunnya. Mata minus alias rabun jauh atau disebut dengan miopi terjadi akibat bola mata yang terlalu panjang atau kornea yang melengkung terlalu curam. Ini membuat cahaya yang harusnya jatuh tepat di retina justru berada di depan retina mata. Cahaya yang diterima akan merangsang saraf mata untuk mengolahnya menjadi sinyal listrik yang akan dikirim ke otak supaya kita bisa melihat gambar. Namun karena cahaya tersebut jatuh di depan retina, sel saraf mata tidak bisa memprosesnya dengan baik sehingga benda yang posisinya jauh akan terlihat buram atau tampak kabur. Jadi sebenarnya gejala-gejalanya itu bisa diperhatikan ya. Biasanya anak itu suka memicingkan matanya, jadi mensipitkan matanya. Jadi begini, nah, begitu. Nah, jadi dia suka fokus-fokusin begitu. Nah, sekalian juga itu tandanya dia sulit memfokuskan, ya, karena yang dilihatnya kurang jelas. Ya. Kemudian bisa juga tandanya anak itu sering merubah-rubah posisi kepalanya. Jadi miring seperti ini, miring seperti itu, atau mungkin agak menunduk. Nah, ini juga menjadi tanda. Kemudian anak melihat setiap hari, setiap waktu kok jaraknya makin dekat. Dia lama-lama kok makin mendekat gitu. Secara tidak disadarinya. Dia makin mendekatkan benda itu atau dia sendiri yang bergerak mendekat. Misalnya televisi kan terlalu besar ya buat dideketin. Jadi dia yang mendekat gitu. Nah, ini juga tanda-tandanya. Kemudian anak yang mungkin bisa berekspresi, dia akan mengekspresikan rasa tidak nyamannya. Misalnya kepalanya pusing atau sakit. Dia mungkin lapor ke papa mamanya, pusing, sakit gitu ya. Sakit kepala gitu. Nah, ini juga bisa menjadi tanda-tandanya. Kemudian yang lebih kurang bagus lagi ketika misalnya kita lihat perubahan pada mata anak kita. Jadi setiap hari kan kita lihat ya, ternyata kok sepertinya mata yang kanan itu lebih lurus daripada yang kiri. Yang kiri agak melenceng keluar sedikit. Nah, jadi itu menjadi Lazy eyes tanda-tanda gitu juga. ya dokter ya? Mungkin belum sampai lazy eye, tetapi ada ketidaksamaan lah, gitu. Kira-kira ketidaksamaan arah. Ini juga menjadi tanda-tanda juga. Yang terakhir, tanda-tandanya adalah anak malas. Jadi di sekolah gurunya melaporkan dia nakal atau mungkin tidak memperhatikan. Sebenarnya dia nakal dan tidak memperhatikan karena dia nggak lihat ya, bukan karena dia nakal sebenarnya. Kemudian prestasinya kok turun, nilainya jelek karena dia nggak perhatiin tulisan yang di depan gitu. Dia mau cerita sama siapa. Nah, kemudian dia kok suka mengantuk gitu ya, di kelas tidur melulu gitu. Nah, ini juga bisa masalah mata. Penelitian ada yang menyebutkan 1 dari 4 anak itu mengalami penurunan prestasi, ternyata bukan karena IQ, karena kerajinan, bukan, tetapi karena masalah mata ya, Dok, ya? penglihatan. 1 dari 4 anak. Nah, jadi dalam hal ini sekalian kita singgung pihak sekolah juga, guru itu harus ini juga harus sensitif juga sih melihat murid-muridnya di dalam kelas itu. Jadi sembuh dalam artian bisa melihat dengan jelas ya. Jadi definisi sembuhnya itu adalah bisa melihat dengan jelas, bukan menghilangkan minus. Jadi sembuh artinya bisa melihat kembali dengan jelas, bukan sembuh dalam artian menghilangkan minus. Nah, sekali lagi dengan jelas ya, dengan tegas ya, dengan pasti kita sampaikan bahwa sekali ada mata minus, maka kemungkinan tidak bisa hilang. Kalau definisi sembuhnya hilang, tapi pemahaman sembuh di sini adalah bisa kembali melihat dengan jelas. Karena pada mata minus atau refraksi, misalnya ada kacamata, ada lensa kontak, kemudian ada bedah refraksi, maka kelainan refraksi itu akan dikoreksi, akan dibenerin
sehingga bayangan yang tadinya salah tempat di dalam mata itu menjadi kembali benar di tempat yang semula, sehingga hasilnya jelas. Jadi definisi sembuh adalah jelas. Belum ada pengobatan yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan mata minus, tapi Anda bisa melakukan LASIK untuk mengoreksi bentuk kornea sehingga cahaya yang masuk dapat fokus tepat di retina. Setelah LASIK, Anda tidak perlu lagi memakai kacamata atau lensa kontak. Yang terpenting bila Anda memiliki mata minus adalah selalu rutin mengecek kesehatan mata dan kondisi kacamata Anda. Kacamata dengan resep lensa yang tidak sesuai bisa memperparah minus mata. Selain itu, beberapa kebiasaan buruk yang sering Anda lakukan seperti terlalu lama bermain game atau bermain komputer, membaca dalam gelap, hingga menonton TV terlalu dekat juga harus dihentikan, karena bisa membuat mata minus bertambah. Tim Eljan Media melaporkan.